Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-338 bertepatan dengan bab ke-1608. Taiki Mechi mengangguk dan berkata, tapi kita tidak boleh terlalu membesar-besarkan masalah ini. Bagaimanapun saat ini kita masih harus membicarakan kerjasama dengan keluarga Su. Kalau kita dengan heboh mencari orang Tiongkok di Tokyo dan membunuhnya, keluarga Su pasti akan merasa tidak nyaman. Takashi Eiji tiba-tiba panik. Ayah, kamu bukannya ingin melepaskan bajingan itu kan? Takashi Mechi berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan menyuruh orang mencarinya lebih dulu, lalu menyuruh ninja terhebat untuk mengawasinya secara diam-diam. Kemanapun dia pergi, ninja itu akan mengikutinya sampai kerjasama kita dan keluarga Su sudah ditetapkan. Baru kita tangkap orang itu, diam-diam membawanya ke Tokyo dan kamu bisa membunuhnya sendiri. Mendengar ini, Takashi Eiji benar-benar merasa lega. Demi kerjasama keluarga dengan keluarga Su, dia masih bisa bersabar sebentar, namun dia tidak boleh melepaskan orang itu. Mendengar apa yang ayahnya katakan, hatinya sudah lega. Selama dia bisa membunuh Chen sendiri, tunggu beberapa waktu lagi juga tidak masalah. Selain itu, dia percaya dengan kemampuan ninja top di keluarganya. Chen tidak akan pernah bisa menjadi lawan mereka. Setelah Chen meninggalkan Universitas Tokyo, dia langsung kembali ke kediaman Kobayashi Ichiro. Dia sama sekali tidak tahu saat ini perangkat lunak video pendek sedang populer di Jepang. Tadi ada orang iseng yang merekam adegan memberi pelajaran ke Bososoku dan mematahkan lengan Takashi Eiji lalu mengunggahnya ke sana. Setelah itu seluruh Jepang gempar. Tak ada yang menduga kalau orang Tiongkok punya kekuatan yang begitu besar. Satu orang bisa mengalahkan 20 orang berturut-turut. Sungguh teramat kuat dan luar biasa. Terlebih lagi yang membuat orang Jepang semakin tidak percaya adalah pria ini berani turun tangan terhadap Takashi Eiji di jalanan Tokyo. Sebagai generasi kedua terkaya di Jepang, suami impian para warga negara Jepang, siapa yang tidak kenal Takashi Eiji? Dia dipukuli di jalanan hingga penampilannya berantakan. Ini benar-benar berita paling eksplosif di Jepang baru-baru ini. Chen dan Takashi Eiji dalam video pendek ini, karena hari sudah larut dan video ponsel tidak bisa merekam dengan jelas, hanya 50% dari wajah mereka yang terekam jelas. Kualitasnya sebanding dengan video yang dirilis oleh paparazzi yang diam-diam memotret selebritas. Namun, hanya adegan seperti ini saja sudah cukup bagi warga Jepang untuk mengenali Takashi Eiji. Mengenai Yi Chen, karena orang Jepang tidak mengetahui tentangnya, orang-orang Jepang tidak bisa mengenalinya meski video itu telah dirilis. Namun, kalau ada sedikit orang yang mengenal Yi Chen, dia pasti masih bisa mengenali Yi Chen dari video itu. Ito Yohiko sedang duduk di ruang kerjanya saat ini, merasa bosan dengan ditemani cerutu Kuba dan segelas sekot di tangannya. Dia masih kesal dengan keluarga Su yang memilih untuk bertemu dengan keluarga Takashi lebih dahulu. Dia bahkan lebih kesal terhadap Yi Chen. Suasana hatinya luar biasa buruk. Pada saat ini Tanaka Koichi tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Dia berkata dengan cemas, "Ketua, ada masalah besar." Itu Yohiko memarahinya dengan keras. "Masalah besar apa yang membuatmu kacau begini? Skandal apa lagi?" Tanaka Koichi tidak dapat menjelaskannya, buru-buru menyerahkan ponsel ke hadapannya dan menekan tombol putar sambil berkata, "Lihat saja sendiri, ini berita besar mengenai keluarga Takashi." Berita besar mengenai keluarga Takashi? Mendengar ini, itu Yohiko langsung membelalakan matanya. "Sial, berita besar apa? Apa keluarga
sudah mengumumkan kerjasama dengan mereka secepat ini, sepertinya bukan seharusnya keluarga Su baru saja mendarat di Tokyo. Mana mungkin bisa membuat keputusan secepat itu? Sekelompok binatang buas ini, apa mereka sudah tidak berencana bertemu dengan kita? Tanaka Koichi berkata dengan buru-buru. Bukan berita ini, tapi Takashi Eiji telah dibuat lumpuh di jalanan. Takashi Eiji dibuat lumpuh, seolah disambar petir. Itu Yohiko berseru. Siapa yang melakukannya? Dalam kesannya hanya segelintir orang di Tokyo yang berani turun tangan terhadap Takashi Eiji. Jika ingin turun tangan sendiri, mungkin kemampuannya agak kurang. Lagi pula, kesenjangan antara keluarga itu dan keluarga Takashi tidak terlalu jauh. Kalau memang benar-benar turun tangan terhadap keluarga Takashi, itu sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap mereka. Karena itu, selain ayah Takashi Eiji, itu Yohiko tidak bisa terpikirkan siapa lagi yang berani menyerang mereka. Jadi dia buru-buru melihat ke arah ponsel Tanaka Koichi dan ingin melihat siapa yang begitu punya nyali. Begitu melihatnya, dia seketika gemetar ketakutan. Pegangan di jari-jarinya menjadi lemah, cerutu lepas dari tangannya dan jatuh ke celananya. Seketika membuat lubang terbakar di celana setelan jas buatan tangannya yang mahal. Itu sama sekali tidak sempat merasa sayang. Dia mengambil cerutu itu dan membuangnya ke samping. Jarinya menunjuk ke pria di layar ponsel dan berkata, ini bukankah Yi-Chen? Meski hanya bertemu Yi-Chen satu kali, itu Yohiko mengingat penampilannya dengan jelas. Mungkin karena kekuatan dari kebencian. Lagi pula wajah Yi-Chen bukan hanya seperti penghinaan bagi Ito Yohiko, tapi juga mewakili uang sebesar 4,5 miliar dolar. Bahkan Ito Yohiko bisa mengenali Yi-Chen meski pria itu telah menjadi abu. Melihat Yi-Chen di video itu yang terus-menerus mengalahkan lusinan pengawal pribadi Takashi Eiji, lalu melumpuhkan Takashi Eiji, Ito Yohiko hanya bisa merasakan punggungnya menggigil. Baru saat itu dia sadar betapa kuatnya Yi-Chen. Terakhir kali Yi-Chen hanya mengalahkan 2 pengawalnya saja. Kali ini dia mengalahkan belasan pengawal Takashi Eiji sekaligus. Dengan kekuatan ini, rata-rata master ninjutsu bukanlah lawannya. Di tengah keterkejutannya, dia tidak bisa menahan rasa takut dalam hatinya. Untung saja hari ini dia tidak menyinggung Yi-Chen. Kalau tidak, dengan temperamen keras Yi-Chen, bukankah dia akan dihajar sampai setengah mati? Takashi Eiji masih anak muda, fisiknya masih lebih tahan banting. Dirinya sendiri sudah lumayan berumur. Kalau jatuh ke tangan Yi-Chen, mungkin 2 pukulan saja sudah membuatnya bertemu dengan dewa Amaterasu. Setelah ketakutan beberapa saat, itu Yohiko juga sedikit senang di atas penderitaan saingannya. Dia melihat Takashi Eiji yang terus-menerus meraung kesakitan. Senyum simpul terbit di sudut bibirnya. Kemudian dia menyesuaikan video itu dan mengulangi adegan di mana Takashi Eiji tertimpa sial lagi. Senyumannya menjadi semakin lebar. Setelah itu dia memutarnya kembali dan senyum di sudut mulutnya menjadi semakin tampak jelas. Setelah menontonnya lebih dari belasan kali, itu Yohiko tersenyum dan berkata, bagus, ternyata keluarga Takashi bisa punya hari ini juga. Setelah video ini menjadi populer di seluruh Jepang, reputasi keluarga Takashi sudah hancur. Tanaka Koichi mengangguk dan berkata, saat ini video ini sudah menjadi hit di semua platform online dan menjadi video utama di Jepang. Reputasi keluarga Takashi pasti mengalami pukulan besar kali ini. Bagus sekali. Itu Yohiko menghela napas dengan gembira. Aduh, melihat video ini membuat suasana hatiku menjadi lebih baik. Setelah itu dia teringat sesuatu dan menambahkan, keluarga Takashi dan aku tidak pernah berurusan satu sama lain. Namun, kali ini kita akhirnya memiliki musuh yang sama. Tanaka Koichi berkata dengan buru-buru, ketua, Anda bukan ingin bergabung dengan keluarga Takashi untuk melawan Yi-Chen kan? Tentu saja tidak. Itu Yohiko berkata dengan penuh rasa takut. Aku berbeda dengan keluarga Takashi. Takashi Eiji sudah dipukul habis-habisan oleh Yi-Chen di jalanan. Seluruh negeri tahu hal itu. Sebaliknya, aku malah merasa sangat senang. Meski hari itu kita rugi di Kobayashi Pharmaceutical, tetapi semuanya masih dengan cara tertutup. Tidak diketahui penduduk di seluruh negeri. Tanaka tertegun untuk beberapa waktu. Tanpa diduga, ketakutan
tanpa diduga, ketuanya yang punya kepribadian teguh juga akan menghibur dirinya dengan cara seperti ini. Pada saat ini, Ito Yohiko berkata dengan antusias, insiden ini pasti akan mempengaruhi kesan dan sikap keluarga Su terhadap keluarga Takashi. Ini hal yang bagus sekali untuk kita. Itu benar. Tanaka Koichi mengangguk terus-menerus dan berkata, kali ini keluarga Takashi tidak hanya mengalami kerusakan reputasi, bahkan kemampuan mereka juga terpengaruh. Bagaimanapun mereka dipukuli hingga seperti ini di tempat mereka sendiri. Kalau keluarga Su benar-benar bekerja sama dengan mereka dalam transportasi ke lautan, pasti ada rasa khawatir. Keluarga Takashi tidak punya kemampuan untuk melindungi bisnis ini. Itu Yohiko tersenyum dan berkata, hahaha, ini benar-benar satu hal yang membuatku paling bahagia akhir-akhir ini. Ketika Tanaka Koichi melihat suasana hati Ito Yohiko sudah lebih baik, dia merasa lega dan tersenyum. Ketua, aku mendapat informasi katanya keluarga Takashi sedang mencari tahu identitas Yi-Chen. Mungkin mereka ingin membalas dendam pada Yi-Chen. Ito Yohiko bertanya, apa pendapatmu tentang hal ini? Apa kamu pikir keluarga Takashi bisa mengalahkan Yi-Chen? Begitu Tanaka Koichi teringat akan kejutan dan kengerian luar biasa dari yang diberikan Yi-Chen kepadanya, dia berkata, aku benar-benar tidak punya pendapat sosial ini. Aku merasa terhadap Yi-Chen ini sepertinya apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung esnya saja. Itu Yohiko meriton kening. Apa kamu merasa kalau keluarga Takashi sampai mencurahkan segalanya untuk itu tetap tidak bisa mengalahkan Yi-Chen? Tanaka Koichi mengangguk dan berkata apa adanya, ketua, pertarungan para master, siapa yang lebih kuat akan tertawa hingga akhir. Kekuatan Yi-Chen terletak di sini. Belasan master top saja tidak bisa mengalahkan. Belasan master top saja tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana keluarga Takashi bisa melawannya? Itu Yohiko mencibir. Jangan lupa, keluarga Takashi juga punya beberapa ninja top. Ninjutsu Jepang kita sangat kuat. Yi-Chen bukanlah lawan mereka. Tanaka Koichi mengingatkan lagi, ketua, bahkan ninja top yang kita hormati mungkin tidak bisa mengalahkan belasan pengawal pribadi Takashi Eiji dengan begitu mudah, kan? Mereka bisa. Mungkin juga akan menjadi kemenangan yang tragis. Namun Yi-Chen dia benar-benar hanya mengalahkan pihak itu tanpa terluka. Sambil berbicara, Tanaka Koichi kembali mundurkan video ke adegan di mana Yi-Chen mengalahkan belasan pengawal Takashi Eiji seorang diri. Dia menunjuk pada video itu dan berkata pada Ito Yohiko, ketua, coba lihat, belasan orang ini ada di hadapan Yi-Chen. Mereka bahkan tidak sebanding dengan ayam atau bibik. Langsung dijatuhkan dengan satu pukulan dan diterbangkan dengan satu tendangan. Bahkan ketika ayam atau bebek mau dipukul orang, mereka masih bisa melompat dan mematuk orang. Namun para master ini di hadapan Yi-Chen benar-benar seperti orang tak berguna. Ekspresi Ito Yohiko berangsur-angsur menjadi lebih serius. Dalam video tersebut, kekuatan Yi-Chen memang menakutkan. Tampaknya lusinan pengawal ini sama sekali bukan apa-apa untuknya. Langsung dikalahkan dengan brutal, gila, dan tidak manusiawi. Memikirkan sampai di sini, Ito Yohiko memandang Tanaka Koichi dengan sedih. Tiba-tiba dia bertanya tanpa daya, Tanaka, menurutmu uang 4,5 miliar dolar kita masih mau diminta lagi tidak? Ini Tanaka Koichi langsung menjadi bimbang saat menghadapi pertanyaan Ito Yohiko. Bagaimana dia harus menjawab pertanyaannya? Menjawab bisa merebutnya kembali? Lalu kalau tidak bisa merebutnya kembali, bukankah dirinya sedikit banyak juga akan disalahkan? Menjawab tidak bisa merebutnya kembali, takutnya Ito Yohiko akan segera mengamuk sekarang. Kalau begitu, pertanyaan ini memang sangat sulit untuk dijawab. Ito Yohiko melihatnya ragu-ragu dan tidak bisa berkata-kata. Hatinya berkedut sebentar dan bertanya, jangan-jangan kamu berpikir 80% uang ini tidak akan kembali ya? Tanaka Koichi dengan cepat menjelaskan, bukan begitu, Presiden. Aku merasa jangan begitu pesimis. Menurutku masalah ini bisa merebutnya kembali atau tidak, seharusnya kemungkinan 50-50. Itu Yohiko berkata dengan kesal. Apa bedanya ini dengan tidak mengatakannya? Tanaka Koichi buru-buru berkata, Presiden, memang ada banyak faktor yang tidak pasti dalam masalah ini. Sekarang aku juga tidak bisa membuat kesimpulan. Tapi Anda jangan lupa, seburuk apapun masalahnya, kita masih bisa menyelesaikan masalah melalui litigasi. Itu Yohiko menunjuk Tanaka Koichi sambil memarahi. Apa otakmu sudah
dimakan anjing. Takashi Eiji dilumpuhkan oleh Yi Chen di jalan dan sudah menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang. Kalau aku menuntutnya karena mengambil alih 4,5 miliar dolar milikku dengan paksa dan tidak ingin mengembalikannya, bukannya semakin akan ditertawakan oleh seluruh Jepang? Tanaka Koichi berkata dengan canggung, Presiden, ini adalah 4,5 miliar. Kita tidak mungkin menerimanya begitu saja karena takut ditertawakan, bukan? Laba bersih tahunan seluruh keluarga juga tidak bisa mencapai angka ini. Benar, itu Yoiko berkata dengan sangat menyakitkan. Situasi ekonomi sedang merosot belakangan ini. Laba bersih keseluruhan kita tahun lalu hanya lebih dari 300 juta dolar. Kalau masih tidak banyak meningkatkan tahun ini, kemungkinan akan rugi. Bagi keluarga besar atau perusahaan besar, kerugian adalah hal yang biasa terjadi. Misalnya, Jotye Auto dalam negeri. Menurut laporan keuangan mereka sudah menderita kerugian lebih dari 10 miliar RMB pada tahun 2019. Perusahaan General Motors Amerika yang juga bergerak dalam industri otomotif. Kerugian sudah menjadi hal biasa karena pengelolaan perusahaan yang buruk selama bertahun-tahun dalam sejarah 100 tahun General Motors. Tahun terburuk adalah kerugian langsung sebesar 38,7 miliar dolar. Situasi ekonomi internasional sangat buruk dalam 2 tahun terakhir. Tekanan itu Yohiko juga semakin besar. Dalam lingkungan pasar seperti ini, prospek pengembangan perusahaan farmasi dan kesehatan sebenarnya yang paling luas karena orang bisa tidak membeli mobil atau rumah tetapi harus membeli obat-obatan. Karena itu dia baru memutuskan melakukan segala cara untuk membeli saham di Kobayashi Pharmaceutical. Tidak disangka dia dijebak ke lubang yang dalam. Sekarang 4,5 miliar dolar jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa diambil kembali, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tanaka Koichi buru-buru membujuk saat melihat itu Yohiko yang sangat tertekan. Presiden, sebenarnya sekarang kamu tidak perlu khawatir. Kita tidak sama dengan keluarga Takashi. Keluarga Takashi bahkan tidak tahu siapa itu Yi Chen. Tapi setidaknya kita tahu latar belakang Yi Chen. Tahu dia adalah bos Kobayashi Pharmaceutical saat ini dan berada di Jinling, Tiongkok. Kalau terjadi hal yang buruk, bahkan jika pada akhirnya harus berhadapan dengan paksa, kita juga bisa menemukannya. Berbeda dengan keluarga Takashi, mereka bahkan mungkin tidak bisa menemukannya. Benar, itu Yoiko tiba-tiba merasa ada harapan dan berkata, harus membuat mereka tidak bisa menemukannya. Selama mereka tidak bisa menemukan Yi Chen, mereka akan selalu menjadi beban tertawaan di seluruh Jepang. Hahaha, sangat senang. Setelah itu Yohiko segera berdiri, menyalakan cerutu lagi dengan penuh semangat dan menyesapnya dengan indah. Lalu dia memerintahkan sambil tersenyum, Tanaka, kirimkan sedikit seikat bunga dengan sekeranjang buah pada keluarga Takashi atas namaku dan katakan untuk bersimpati. Buat mereka kesal sampai mati. Baik Presiden. Pada saat ini itu Tanaka yang berada di jauh di Kyoto masih duduk di halaman dan menunggu salju tebal yang tidak tahu kapan itu akan datang. Tiba-tiba ada getaran dari ponsel sakunya. Setelah membukanya, dia menemukan itu adalah pemberitahuan yang muncul dari perangkat lunak dengan judul Takashi Eiji dipukuli di jalanan oleh seorang di Tokyo. Kedua tangannya lumpuh. Itu Nanaku tidak mau terkejut dan berpikir dalam hati, Tanaka Eiji sangat terkenal di Tokyo. Bagaimana bisa ada orang yang memukulinya di jalanan? Tapi dia tidak terlalu tertarik pada Takashi Eiji, juga tidak ingin memedulikan gosip ini, jadi tidak membukanya. Tapi begitu layar ponsel terkunci, layar langsung menyala lagi. Itu adalah pemberitahuan dari perangkat lunak lain. Judulnya mirip dengan tadi, hanya saja yang ini menambahkan satu baris. Kemampuan orang misterius itu luar biasa, bisa disebut dewa perang. Itu Nanako yang sangat menyukai pertarungan dan ilmu bela diri langsung bersemangat dan benar-benar ingin melihat sebenarnya seberapa kuat orang misterius yang disebut sebagai dewa perang oleh media Jepang. Lalu dia menyalakan ponsel dan memutar video itu. Yi Chen dikepung oleh kerumunan orang. Ketika tidak bisa melihat siapa orang itu, emosi itu Nanako sangat tenang. Ketika beberapa orang dengan cepat terlempar, ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan dan bergumam,
pengawal Takashi Eiji tidak mungkin orang-orang biasa. Bisa dilihat kekuatan orang ini sungguh sangat kuat. Kemudian dia tiba-tiba mengucapkan, ponselnya tidak dipegang dengan erat dan terjatuh sekejap. Dia buru-buru membungkuk untuk mengambilnya. Untungnya tanah di halaman tidak keras dan ponselnya tidak rusak. Jadi dia mengambil ponselnya dan tidak sabar untuk terus menontonnya. Lalu ekspresinya menjadi lebih kaget dan bersemangat. Dia berseru dengan penuh semangat, Ichan-ku, sungguh Ichan-kun. Saat ini itu nanaku sudah menjadi gadis pengejar artis dan Yichen adalah idolanya. Karena itu selama melihat Yichen dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Apalagi Yichen yang ada di dalam video itu sangat elegan, sangat menawan dan sangat mendominasi. Itu nanaku yang selalu diam seperti air yang tenang saat ini sudah berdiri karena tidak bisa mengendalikan diri dan berkata pada dirinya sendiri dengan kaget, Yichen-kun sungguh sangat tampan dan hebat. Kekuatan seperti ini memang di tingkat master dalam ilmu bela diri. Pantas saja bisa mengalahkan tuan Yamamoto Kazuki dengan satu telapak tangan. Dengan kekuatan yang seperti ini, meskipun 5 tuan Yamamoto Kazuki menyerangnya bersamaan, takutnya juga akan sulit untuk menang. Itu dan aku sangat gembira seperti seorang wanita kecil dan menonton video itu berulang kali. Pada saat ini dia ingin segera kembali ke Tokyo dan melakukan apa saja untuk bertemu dengan Yichen. Tapi setelah beberapa saat dia menyerah akan pemikiran itu lagi. Dia tahu setelah Yichen melumpuhkan Takashi Eiji, seharusnya dia pasti akan menargetkan keluarga Takashi. Selain itu ayahnya juga memiliki konflik dengannya. Jika dia pergi mencarinya saat ini, apakah Yichen bisa menemuinya? Hanya masalah dirinya pergi menemui Yichen kemungkinan akan menyebabkan masalah bagi Yichen. Itu dan aku melihat ke langit dan bergumam. Aku hanya berharap Yichen-kun bisa meninggalkan Tokyo, Jepang dengan selamat. Adapun apakah aku masih bisa bertemu dengannya lagi, itu tidak lebih penting daripada keselamatannya. Semoga Tuhan memberkati dan Yichen-kun tidak akan menghadapi bahaya selamanya. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini akan berakhir dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar jika admin upload video terbaru kalian tidak ketinggalan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.